Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang al-hukmu syar'i, yaitu perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Langsung kita baca saja. Fil ilmil fiqhi, di dalam ilmu fikih, al-hukmu syar'i yuqassamu hukmu syar'i ila qismain. Hukum syar'i yuqassamu dibagi ila qismaini kepada dua bagian. Itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-hukmu taklifi, yaitu hukum taklifi, wal hukmul wad'i, dan hukum wad'i. Wa fi ma yali bayanuha. Berikut penjelasannya. Sebelumnya di dalam ilmu fikih itu hukum syar'i dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Maka kita akan membahas dua hal itu, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Untuk anak-anak semuanya sudah menghafalkan al-hukmu tis'ah itu. Hukum itu ada 9 itulah. Yaitu ternyata ada pembagiannya. Ada sebagiannya itu disebut hukum taklifi dan sebagiannya disebut hukum wad'i. An-namratul ula, yang pertama adalah hukum taklifi, al-hukmu at-taklifi, hukum taklifi. Huwal hukmul ladzi yatadhammanu talaban mubasyiran minal mukallafi. Huwal hukmu, dia adalah hukum, yaitu hukum yang alladzi, yang yatadhammanu, mengandung, yatadhammanu itu adalah mengandung, tolaban, yaitu tuntutan, mubasyiran, langsung, tuntutan langsung, minal mukallaf, kepada mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang sudah dibebani syariat. Siapa itu orang yang sudah dibebani syariat? Ada orang yang baligh, yang tidak gila, itu ya. Terus itu akil, orang akil itu tidak gila. Itu orang yang mukallaf, seperti kita ini mukallaf. Jadi hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan langsung kepada seseorang mukallaf. Sawa'un kana amron, baik berupa perintah, au nahyan atau larangan, au tahyiron atau pilihan. Yaitu macam-macamnya, aksamuhu, macam-macamnya, yaitu al-wajib, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Gitu ya, ada wajib, ada mandub, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu adalah hukum-hukum taklifi. Al-khalasatu, kesimpulannya adalah annahu yunadzimu af'alal insani mubasyaratan. Hukum taklifi yunadzimu, yaitu mengatur perbuatan langsung manusia secara langsung. Itu adalah hukum taklifi, yaitu anahu yunadzimu af'alal insani mubasyaratan, yaitu hukum taklifi mengatur perbuatan manusia secara langsung. Ini haram, langsung nas ngomong haram, mubah dan sebagainya. Tentu ayat-ayat itu harus diambil hukumnya melalui usul fikih. Nah, lalu terlahirlah wajib, terlahirlah mandub, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Itu langsung. Jadi mubasyaratan, yaitu langsung kepada seorang mukallaf.
Wa amal hukmul wad'i yaitu an-namrah asaniyah yaitu al hukmu al wad'i, hukum wad'i huwa hukmul ladzi yubayyinu sabab awi syarta awil mani, yaitu hukum yang menjelaskan sebab, syarat atau penghalang atau hal-hal yang berkaitan au ma yata'allaqu atau hal-hal yang berkaitan bihima dari dua hal itu mimma dengan menetapkan bitatbiki yartabitu bitatbiki hukmu taklifi yang berhubungan dengan penerapan hukum taklifi. Nah itu ya. Nah ini nanti contohnya akan kita baca sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Hukum wad'i itu adalah 3 ya. Hukum wad'i itu ada 3. Yaitu yang pertama sebab. Amsilatuhu as-sabab, yaitu pertama adalah sebab. Apa itu sebab? Ma yaj'alul hukma yasbutu, sesuatu yaj'alul hukma yang menjadikan hukum yasbutu itu berlaku, sesuatu yang menjadikan hukum itu berlaku. Contoh ya, misal dukhulul waktu sababun liwujubi shalah. Gitu. Masuknya waktu menjadi sebab liwujubi shalah, sehingga sholat itu wajib ketika sebabnya sudah ada. Apa itu? Contoh subuh, sholat subuh itu dia boleh sholat, wajib sholat itu ketika sudah fajar. Berarti kalau sebelum fajar itu maka tidak ada kewajiban untuk sholat, alias tidak boleh sholat di sebelum fajar untuk sholat subuh. Ya itu sabab, itu seperti itu, sesuatu yang menjadikan hukum itu berlaku, yaitu sesuatu yang menjadikan sholat wajib, sholat subuh itu berlaku apa? Terbitnya fajar. Itu ya. Terus contoh bulan Ramadan, puasa Ramadan itu juga masuknya waktu Ramadan, ru'yatul hilal, maka puasa itu bisa dilaksanakan, menjadi hukum itu menjadi berlaku, maka puasa itu menjadi berlaku. Lalu yang kedua adalah asyartu, yaitu syarat. Nah, hukum wad'i itu dihafalkan dulu saja 3 ya, sabab, syarat dan mani. Sekarang yang syarat yaitu asyartu ma yalzamu wujuduhu li sihhatil hukmi, yaitu ma yalzamu, yaitu sesuatu yang harus, yalzamu itu harus ada, wujuduhu ada, ma yalzamu wujuduhu, nah yaitu harus ada, sesuatu yang harus ada, ma yalzamu wujuduhu, sesuatu yang harus ada, li sihhatil hukmi, agar hukum itu menjadi sah. Itu hukum wad'i. Seperti apa contohnya? Misal al-wudu syartu li sihhatis shalah. Yaitu contohnya adalah wudu adalah syarat untuk diterimanya atau untuk syarat sahnya salat. Itu ya. Mudah ya insyaallah. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah al-mani'. Ma yamna'u min subutil hukmi, yaitu apa al-mani'? Yaitu sesuatu, ma yamna'u, sesuatu yang mencegah, min subutil hukmi, berlakunya suatu hukum, yang mencegah suatu hukum. Itu contoh sholat ya, sholat haid
yaitu wanita yang haid itu adalah yamna'u wujubas shalah. Maka orang yang haid itu dilarang yang haid itu adalah misal menghalangi yamna'u wujubas shalah, menghalangi kewajiban sholat. Jadi sebenarnya sholat itu wajib buat wanita, akan tapi karena ada haid, maka haid itu menjadi manik, menjadi penghalang orang itu untuk itu ya. Nah ini selanjutnya di dalam hukum wad'i itu juga ada pelengkapnya, yaitu seperti halnya pelengkapnya itu sering disebut dalam pembahasan itu yang di bawah ini, wa minal mukammilatil ladzi yuksaru dzikruha fil mabahis, yaitu dari pelengkap yang sering alati yuksaru, yang sering dzikruha disebut fil mabahis di dalam pembahasan, yaitu pembahasan apa? Yaitu usul fikih adalah sahih. Itu sahih itu sah tadi loh, sah. Terus batal, fasad atau rusak, azimah hukum asli, rukhsah itu keringanan gitu ya. Itu juga itu sudah dihafal itu di dalam mabadi awaliyah. Jadi tugasnya yaitu kalian harus mengetahui di dalam ilmu fikih itu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum wad'i itu 3 ya, yaitu asbab, syarat, dan mani'. Tapi kalau hukum taklifi itu yang sudah kamu hafal, ada wajib, mandub, haram, dan makruh, dan mubah. Itu yang perlu diketahui. Semoga dapat jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.